C. Ada? C. C.
C, G, C, Apa kabar nona-nona Sulawesi dari Maluku ke Sahabat, oke, sahabat budaya, iya sahabat budaya dimanapun berada, kita segera menuju ke RRI Makassar tahun 2024. Selamat datang di acara pagelaran pasca pemilu RRI Makassar tahun 2024.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat datang di pagelaran Pasca Pemilu 2024. Dan sangat luar biasa kita sudah hadir di Trans Studio Mall Makassar untuk hari ini dalam pagelaran Pasca Pemilu 2024 RRI Makassar. Betul, dan pastinya hari ini Ihsan ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol mengenai Pasca Pemilu dengan tema kedewasaan berdemokrasi Pasca Pemilu bagi generasi muda. Pastinya, tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama seluruh pendengar yang lagi mendengarkan Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM. Betul. Dan juga di live streaming kita di channel YouTube RRI Makassar. Yes. Ada saya Ihsan. Dan juga ada Enggi yang siap menemani Anda hari ini. Oke, luar biasa. Dan kita juga tadi sudah dibuka dengan tari padupa dan juga angaru dari Nitro Art, luar Betul. biasa. Nitro Art Club ya. Oke. Iya, klubnya jangan sampai ketinggalan soalnya ya. Oke, dan pastinya untuk hari ini untuk teman-teman semua yang sudah hadir untuk hari ini di Trans Studio Mall Makassar dan juga sudah ada di acara Beton juga untuk hari ini yang pengen tahu tentang gimana sih kedewasaan berdemokrasi Enggi gitu ya dalam pasca pemilu kan kita sudah memilih itu kemarin ya. Iya benar. Sudah memilih Februari, di bulan Februari. ya? Benar. Dan ini setelah memilih itu sudah menjadi bagian dari pemilu pastinya. Benar. Kita bakalan tahu gimana sih kedewasaan kita untuk bisa. Nah, itu dia. Karena untuk kemarin kan waktu sebelum pemilu juga kayaknya anak-anak muda, generasi muda tuh diajar untuk gimana sih berdemokrasi, ya kan, saling menghargai satu sama lain walaupun pilihannya berbeda. Benar, gitu. cerdas dalam memilih. Nah, untuk hari ini pastinya kita juga akan menyapa seluruh tamu-tamu undangan juga yang sudah hadir. Kita juga pengen mengucapkan selamat datang untuk Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, ada Bapak Profesor Dr. Haji Kartajaya di MSN. Selamat datang Bapak. Benar, dan Yes, juga saya bangga banget loh, Bapak kamu Rektor ini ya? saya ada di hari ini di Trans Studio Mall Makassar. Selamat datang Bapak. semoga masih ingat ya. Masih kayaknya. Oke, dan juga untuk Ketua KNP Sulawesi Selatan ada, saya panggilnya kakak aja kali ya. Iya, Kakak Nur Kanita Maridani Kahfi, selamat pagi Kakak, cantik sekali. Dengan luar putih-putih biasa. kudungnya gitu Yes, ya. bajunya tetap biru karena KNPI. Iya, benar. Dan juga pastinya para pejabat dari RRI Makassar, terutama ada Bapak Jaya Maulana sebagai Kepala RRI Makassar yang juga sudah hadir beserta Benar. Ibu dan seluruh jajarannya
yang sudah menyempatkan hadir di TSM hari ini. Untuk ya. menyaksikan kita juga. Benar, support kita berarti ya. Yes, dan pastinya Oke. untuk hari ini jangan lupa untuk teman-teman semua yang lagi mendengarkan di Pro 4 Makassar di 92,5 FM. Sahabat budaya. Yes, dan juga pastinya di live streaming kita di RRI Makassar. Jangan lupa kalau misalnya mau turun dari mobil atau mau keluar rumah, boleh download yang namanya RRI Digital nih, Ya, Enggi. apa itu RRI Digital? Belum tahu ya? Belum tahu. Ih, kudet banget sih kamu. kalau nggak Gimik-gimik, tahu. sebenarnya saya tahu gimik. sih, saya Oke. tahu sih, tapi Oke. gimik gitu ya. RRI Digital itu ada aplikasi yang bisa kamu download melalui App Store ataupun di Play Store kamu nih ya. Dan kamu bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia kapanpun dan sampai kapanpun di handphone kamu kalau terkoneksi internet. Serius? Sudah download? Sudah, kalau saya udah Oh, dong, sudah. udah dong. Nanti Kalau- jangan bilang belum, nanti saya nggak ini ya, nggak boleh lagi. Jadi yang semuanya ya boleh langsung aja download yang Yes. namanya RRI Digital karena RRI sudah ada di, Di ujung jari. Ya buat yang penonton di lantai 2 juga 10.000 penonton. Banyak, banyak. Jadi harus download RRI Digital Oke. ya. Dan sebelum kita lanjut ke acara kita untuk hari ini yang pastinya keseruan kita di Trans Studio Mall Makassar, mari kita undang untuk bisa berdiri bersama untuk seluruh tamu undangan dan juga untuk seluruh teman-teman dari mahasiswa yang sudah hadir untuk hari ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars RRI. Betul, dan jangan lupa juga pas nanti Mars RRI di kumandangkan atau diputar ya, untuk seluruh para hadirin bisa meletakkan tangan ke dada sebelah kiri. Benar. Oke, Jadi baik. kita undang untuk seluruh tamu-tamu undangan dan juga hadirin yang sudah hadir, boleh kita berdiri bersama. Dan mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia, Indonesia Raya. Raya. Hadirin boleh kembali untuk duduk di tempatnya. Dan Enggi untuk hari ini pastinya dalam pagelaran Pasca Pemilu 2024 pastinya banyak keseruan ya Pastinya yang dong. akan hadir. Tapi sebelumnya kita akan undang untuk memberikan sambutan Kepala LPP RRI Makassar. Kita undang untuk bisa langsung naik ke atas panggung. Ada Bapak Jaya Maulana Rukmantara SEMSI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kartajayadi MSN, Rektor UNM. Selamat datang Pak. Yang saya hormati Ibu Nurkanita Kahfi, beliau adalah Ketua KNPI Sulsel. Selamat datang Bu, terima kasih. Kemudian saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa serta angkasawati RRI Makassar, para pendengar, penonton dan pemirsa yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir, para mahasiswa dalam acara pagelaran pasca pemilu yang diselenggarakan oleh RRI, yang dipancarluaskan secara langsung oleh RRI Pro 4. Saudara-saudara sekalian, kegiatan ini merupakan kegiatan luar studio yang melibatkan produksi, tim produksi serta penunjang lainnya, dimaksudkan sebagai rasa syukur kita atas terselenggaranya Pilpres atau pemilu, Pilpres dan Pilkada yang berjalan dengan lancar, sukses dan damai. Kegiatan ini kita melakukan format dengan kegiatan berupa pagelaran hiburan, tetapi juga dengan talk show yang mengambil tema mewujudkan kedewasaan berdemokrasi pasca pemilu bagi generasi muda. Harapan kami tentu bukan hanya hiburan saja Pak Prof ini, tetapi juga anak muda sekarang bilang hiburannya dapat dan ilmunya juga dapat. Seperti yang tadi saya ngobrol-ngobrol dengan profesor, itu kita dapat ilmunya dan faktanya. Hadirin yang saya hormati, RRI Makassar harus menjadi yang terdepan dalam pelaksanaan pelayanan siarannya kepada masyarakat, sebagaimana salah satu misi RRI yaitu menjamin terpenuhnya hak terhadap pendidikan melalui siaran yang mencerdaskan dan hiburan yang sehat, dan berpihak juga kepada kelompok rentan dan disabel. Sekarang ini dalam menghadapi pergeseran perilaku pendengar dan perkembangan teknologi, RRI telah memasuki era digital dengan langkah-langkah transformasional yang signifikan. Transformasi ini adalah respon terhadap kebutuhan untuk tetap relevan dan terhubung dengan audiens yang semakin tergantung dengan platform digital untuk mengkonsumsi konten-konten, terutama tontonan siaran. Karena itu RRI memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanannya melalui streaming online, podcast, on demand, interaksi media sosialnya, dan teknologinya. Langkah ini RRI berusaha memperkaya pengalaman mendengarkan, memastikan keberlanjutan sebagai lembaga pelayanan publik yang dihormati dan diandalkan. Dalam upaya mensukseskan penyelenggaraan pemilu, RRI bergandengan tangan dengan Panwaslu dan Bawaslu menghadirkan rangkaian kegiatan dalam proses sosialisasi
terutama bagaimana mencerdaskan pemilih pemula. Karena itu ada, kalau sekarang adalah pasca, kemarin pra masa sosialisasi, RRI melaksanakan apa yang disebut dengan GCM, Gerakan Cerdas Memilih. Dan bahkan di UNM kita telah melaksanakan Gerakan Cerdas Memilih itu pada fase ketiga. Alhamdulillah sukses. Dan untuk berkomitmen, RRI dalam mendorong masyarakat yang berdemokrasi yang terbangun diarahkan untuk kepentingan bangsa negara. Karena itu kedewasaan berdemokrasi menjadi penting pasca pemilu, terutama bagi generasi muda yang jumlahnya mayoritas sebagai peserta pemilu tahun 2024. Akhirnya saya sampaikan ucapan terima kasih kepada panitia. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan sukses, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi bimbingan untuk kita sekalian. Lebih kurang mohon maaf, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah tadi sambutan Kepala LPP RRI Makassar Bapak Jaya Maulana Rukmantara SE MSI. Tapi sebelum kita lanjut lagi, mungkin kita minta suaranya Trans Studio Mall Makassar. Oh, wow, ada 70.000 orang. Banyak sekali, tidak muat di mallnya ya. Oh, iya. Oke, tapi by the way tadi aku baru ngeh ya Ihsan, bahwa ternyata kita juga udah waktu sebelum pemilu tuh ada GCM juga ternyata. Alhamdulillah. Tapi by the way ini untuk mungkin kita sebelum menuju ke acara yang utama, dialog hari ini, kita juga pastinya butuh hiburan dong ya. Benar. Apalagi hari Senin gitu, ini adalah awal weekdays. Yes, benar, supaya nanti semangat gitu bekerjanya ya. Benar. Untuk teman-teman yang bekerja di Trans Studio Mall Makassar juga. Betul sekali. Baiklah, kalau begitu kita langsung ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan sebuah yang pastinya keren banget, keren sekali yang sudah ada di atas panggung. Oke, langsung saja kita udah gini dia ada Syukran and Friends. Oke, selamat pagi from dari Makassar dan live stream pastinya. Dari 1000 jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, menyapa sudut mata rupanya. Lupa bahwa lupakan nyata mudah, tapi itu senyuman yang ku suka. Sepertinya sama tatapan mata yang masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata sia-sia. Dari begitu banyak manusia, mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpa? Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya saat kecewa. Lupa bahwa lupakan nyata mudah, tapi menyangkut diam ku tak bisa. Sepertinya sama tatapan mata yang masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata sia-sia.
banyak manusia, mengapa lagi-lagi hanya dia? Malam yang hangat tapi ku terjaga, hanyalah dia si pusat kecewa. Dari semuanya hanya dia, oh dia yang buat hidupku tak terusir. Yes, tepuk tangan buat Syukran and Friends. Luar biasa Igi ya. Luar biasa dong karena Syukran ini adalah jawara bintang radio RRI Makassar tahun 2020. Pantesan. Oh 2019 ya? Oh 2 kali berarti juara ya? Iya maaf, gak apa-apa ya kan beda 1 tahun ya. 1 tahun, oke deh luar biasa. Oke. Dan pastinya yang luar biasa juga yang mungkin sudah ditunggu-tunggu sama pengunjung dari Trans Studio Mall Makassar dan juga untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Benar, dan juga para pendengar ya Ihsan ya. Para pendengar yang lagi mendengarkan Pro 4 RRI Makassar dan juga di live streaming kita di RRI Makassar. YouTube. Kita akan pastinya mendengarkan dialog pasca pemilu yang akan dibawakan oleh presenter kita yang sangat luar biasa. Luar biasa banget. Ini sudah siap di ujung sebelah kiri ya untuk Ini mau naik panggung harus gitu ya. diantar dengan pui-pui sama gendang 2 atau gimana Kak? Bukan ya? Jangan. Okay. Langsung aja kita undang ini ada host kita untuk hari ini ada Kakak Emi Bavada. Wah. Cek. Oke, selamat pagi, Flor. Selamat pagi semuanya. Semangat. Pagi. Oke, saya Emi akan bersama dengan Anda dalam dialog pasca pemilu. Kita mewujudkan kedewasaan berdemokrasi pasca pemilu bagi generasi muda. Saya tidak sendiri, saya bersama Rektor Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Haji Kartajayadi MSN, dan juga Ketua KNP Sulawesi Selatan Nurkanita Maridani Kahfi. Apakah perlu saya jemput kedua narasumber saya? Silakan Bapak dan Ibu kita undang semua ke panggung kita, panggung panas pagi ini. Saya tidak perlu bilang panas ya, agak hot sedikit Pak, boleh ya? Bapak di tengah deh Pak, karena Bapak yang paling ganteng. Oh saya yang di tengah, oh saya yang diborongi ya. Silakan. Oke, siap, baik. Saya mohon tepuk tangan yang meriah dulu ya. Selamat pagi juga buat teman-teman yang bekerja pagi ini di Trans Mall Makassar. Semoga harinya hari yang membahagiakan. Jangan pusing-pusing pikir kita tentang pemilu, karena pemilu sudah berlalu, pilkada di depan mata. Ya, asik. Setiap warga masyarakat Indonesia berhak untuk memilih. Mereka semua punya hak kemerdekaan dalam memilih, Pak Prof dan Mbak Kanita. Saya panggil Mbak Kanita aja. Ya, sudah sering ketemu. Kalau Pak Prof, saya panggil Pak Prof saja. Atau Pak Rektor? Mas Karta. Bukan jabatan di sini, Pak Karta ya. Baik, Pak Karta. Kita berbicara tentang Pak Prof ini, kita berbicara tentang mewujudkan berdemokrasi. Melihat pemilu yang lalu, apakah di sini di Sulawesi Selatan di Kota Makassar ini sudah dewasa semua dalam berdemokrasi, Pak Prof? Silakan. Mic-nya dipegang dulu, Pak Prof. Mbak Kanita juga siap-siap dipegang dulu mikrofonnya. Oke. Sapa dulu audiens kita, Pak Prof. Iya. Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh apa istilahnya, pemirsa ya, bukan pemirsa. Pemirsa. Bukan pemirsa lah. Pendengar. Pendengar. Ya. Ya, pendengar setia RRI dimanapun berada di seluruh Indonesia. Hari ini saya Kartajayadi, Rektor UNM. Kita akan bertukar pikiran terkait dengan P3, pagelaran pasca pemilu. Tapi sebelum saya menyampaikan menjawab pertanyaan itu, mestinya ada P31, pagelaran pra pemilu 1. Yang kedua setelah pemilu P32, pagelaran pasca pemilu seperti hari ini. Itu baru imbang. Kalau tidak begini, tidak imbang lah. Kita tidak tahu apa kondisi sebelum dan apa kondisi setelah. Ya. Siap. Baik. Nah tadi kembali ke pertanyaan saya yang tadi.
Apakah menurut Pak Prof ini bahwa masyarakat kita atau warga kita di Sulawesi Selatan di Kota Makassar ini sudah dewasa dalam berdemokrasi? Melihat pemilu yang lalu ya, silakan. Ya, mohon maaf saya tidak ingin menggunakan kata kedewasaan. Saya mau menggunakan dua kata. Kesadaran pemilu, kesadaran berdemokrasi, dan kematangan berdemokrasi. Kesadaran dan kematangan. Hari ini dalam rangka kesadaran. Setelah ada kesadaran, ada kematangan. Kalau kedewasaan itu lebih kepada tumbuh, usia belum tentu. Kalau di dalam demokrasi, saya lebih senang menggunakan istilah kesadaran. Berapa orang golput, itulah tingkat kesadaran. Berapa orang yang paham apa yang akan dipilih, itulah kematangan. Oleh karena itu, masalahnya gini, kita di Indonesia ini terlalu cepat terbuka untuk demokrasi yang betul-betul terbuka. Kenapa? One man, one vote. Satu suara, satu orang. Jadi kalau pada posisi-posisi tertentu tidak diukur dari kualitas, semua kuantiti. Oleh karena itu profesor 7 yang non profesor 9 menang yang 9. Karena kesadaran dan kematangan di dalam berdemokrasi belum paham. Nah, terkait dengan apa yang terjadi kemarin, saya pikir semua orang tahu. Kemarin di Pilpres, kemarin di Pileg seperti apa, terus ada gonjang-ganjing. Dan menurut saya kualitas akan sama. Sepanjang penyadaran akan demokrasi tidak kuat. Hari ini RRI menurut saya mengambil posisi yang luar biasa. Meskipun tidak ada pra, langsung dipasca. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Apakah seluruh masyarakat Indonesia ini orang-orangnya paham apa yang akan diperbuat ketika dia memilih? Apa konsekuensinya? Di situ intinya adalah hak dan kewajiban. Kita tidak. Oleh karena itu sudah terlanjur money politics dan sebagainya, ya mau di apa? Kalau saya ditanya tentang money politics, dalam tanda kutip ya, itu adalah profesi baru masyarakat Indonesia. Siapa ngasih siapa, itu yang saya mau kasih juga suara. Tanpa tahu apa kualitas itu. Tidak perlu konsekuensi terhadap hasil pileg, hasil pilkada, hasil pilpres. Ini kesadaran penting. Oleh karena itu, kalau kesadaran akan demokrasi melahirkan kematangan, baru ada kedewasaan. Saya takut terjebak dengan pertanyaannya, saya takut. Ya. Oke, kesadaran berdemokrasi ya, itu yang paling penting ya Pak Prof. Kematangan dan kesadaran. Gimana Mbak Kanita? Apakah semua warga masyarakat, khususnya para pemuda kita ini sudah sadar, sudah matang dalam berpolitik, berdemokrasi? Atau silakan Mbak Kanita. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pemuda untuk kita semuanya. Tentu ini adalah sebuah penghormatan kepada kami sebagai KNPI Sulawesi Selatan yang turut diundang dalam pagelaran pasca pemilu yang diselenggarakan oleh media RRI. Yang saya tahu hari ini media RRI hari ini sudah sangat ribon melakukan langkah-langkah pembaharuan sehingga kalau bicara tentang kesuksesan berdemokrasi tidak jauh-jauh dari berkat yang pertama adalah media, yang kedua adalah pemudanya. Nah, saya juga mengajak teman-teman semuanya, kalau hari ini saya baru tahu juga bahwa RRI sudah bisa diakses melalui download RRI digital. Jadi saya mengajak teman-teman semua segmentasi pasarnya milenial, generasi Z untuk bisa mengakses karena RRI sekarang udah ribon, gak lagi hanya wacana pemerintahan melulu, tapi juga wacana-wacana yang kaya akan hasanah kepemudaan. Tentu itu harus menjadi garis besar untuk bisa memuat pemberitaan di siaran di RRI. Nah, sebelum melangkah pada topiknya Mbak MC, kita hari ini jangan lupa kita sekarang lagi memperingati HUT Bayangkara yang ke-78 karena
aparat Polri juga adalah bagian institusi terpenting dalam mengawal keberlangsungan demokrasi hari ini. Sehingga kita mengucapkan HUT Bayangkara kepada seluruh aparat Polri hari ini yang telah memperingati hari ulang tahunnya. Baik, saya Kanita Kavi dari KNPI Sulawesi Selatan, yang dimana secara framing besarnya KNPI adalah wadah keberhimpunan yang menaungi semua organisasi kepemudaan yang ada. Baik dari organisasi yang berlatar kemahasiswaan, Prof, organisasi yang berlatar organisasi lintas keagamaan, dan organisasi lintas kebangsaan. Semua terhimpun di dalamnya. Jadi jika kita berbicara tentang bagaimana menjunjung tinggi toleransi, saya pikir kader-kader KNPI adalah pentolan-pentolan yang akan menjadi garda terdepan dalam mengawal proses demokrasi kita. Nah, di sini ada Prof. Karta. Prof. Karta merupakan rektor Universitas Muhammadiyah yang masih digitari Universitas Negeri Makassar, karena Kanita suka mainnya di Unismo aja. Nanti sekali-sekali diajak sama Prof. ke UNEM. Yang Prof ini pasti masih memiliki kecemerlangan ideologi karena digitari oleh sivitas kampus yang notabene mahasiswa yang masih memiliki kecemerlangan tentang mau dibawa arah kemana sekarang pasca pemilu. Nah, kalau Kanita memotret hari ini setelah kita berkontestasi dalam perhelatan pemilu, saya satu kata aja, hari ini negara sudah sukses mengantarkan proses-proses demokrasi yang lebih sehat. Negara sudah sangat berhasil mengantarkan kontestasi kepemiluan ini dengan lebih terbuka. Apakah ini berkat dari partisipasi pemuda? Yes, bagi saya yes. Karena dengan pilkada serentak yang kedua kalinya ya Mbak MC, ini pilkada serentak seluruh Indonesia meliputi pemilihan presiden, meliputi pemilihan legislatif, dan sebentar lagi kita akan menyongsong pemilihan pilkada kepala daerah, juga sudah sangat memberikan negara sudah berhasil memberikan, memusatkan perhatian yang besar kepada anak-anak muda sendiri. Nah, saya membagi 3 golongan kelompok muda, Mbak MC, yang dimana kelompok muda yang pertama itu adalah anak-anak muda atau orang-orang muda yang ikut dalam kontes pilpres atau ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif. Dan kita lihat alhasil hampir 40% diisi oleh kaula muda di ruang-ruang. Dan mereka bukan lagi menjadi objek demokrasi, tapi menjadi subjek demokrasi, pelaku demokrasi. Nah, kelompok muda yang kedua adalah saya menggolongkan pemilih kaula muda atau orang-orang muda yang tergolong sebagai mengambil bagian dalam partisipan penyelenggara ad hoc misalkan. Nah, mereka juga adalah bagian dari muda. Nah, yang ketiga, saya membagi kelompok muda ini tergolong sebagai kelompok muda yang juga menjadi subjek demokrasi itu sendiri. Contoh mungkin pers, anak-anak muda, NGO, terus teman-teman aktivis, mahasiswa, yang mereka tidak mau lagi jadi penonton tapi mengambil bagian dengan peranan-peranan besar tentang bagaimana keberlangsungan dan menjaga stabilitas proses
pemilu itu sendiri. Dan di sini ya tim sukses. Nah saya juga kemarin dapat amanah dari pusat sebagai salah satu koordinator pemenangan Pilpres. Waktu itu sebagai koordinator Pandawa untuk pemenangan Prabowo Gibran di Sulawesi Selatan. Tapi pada saat itu juga saya adalah subjek demokrasi yang juga menjadi aktor salah satu calon legislator. Semuanya sudah punya peranan yang besar. Kenapa kita mengatakan begitu? Arus percepatan informasi, Ibu, yang membuat keterbukaan informasi itu sendiri menjadi mampu merambah dan diakses oleh anak-anak muda sendiri. Mau di level desa, Prof, mau di daerah terpencil, mau di kawasan pedalaman, di daerah, teman-teman pemuda semua sudah mampu mendapatkan, mengakses informasi tentang kontestasi pemilu itu sendiri. Nah, apalagi kalau kita berbicara tentang pemuda, pemuda itu langkah cara berpikirnya itu masih sangat rasional, masih sangat logik. Jadi kalau kita memberikan peran yang besar untuk anak muda ya, yang bisa menangkal isu SARA, isu hoax, dan praktek-praktek penyimpangan di media sosial yang tidak sehat, proses-proses demokrasi yang bisa menghalangi, itu kasih aja anak muda di depan. Gitu. Karena arus percepatan informasi yang sudah sangat merambah. Yang kedua, percepatan teknologi juga. Kalau dikatakan kenapa anak muda sekarang sudah melek politik, ya iyalah, karena mereka itu bisa mengakses dari platform digital. Makanya kalau kayak media RRI, media apapun itu, nah semuanya harus memberikan gawen-gawen yang memang sesuai dengan selera anak muda. Karena kan sekarang ada pergeseran pemahaman bagaimana menggaungkan kontestasi demokrasi itu sendiri. Baik. Terima kasih Kak Kanita. Saya ke Pak Prof dulu, satu pertanyaan terakhir ini Pak Prof sebelum kita break ini. Pak Prof, kami tambahkan dulu informasi Pak Prof. Sebenarnya kami sudah melakukan sosialisasi pra pemilu, namanya Gerakan Cerdas Memilih. Jadi kami mengumpulkan massa kurang lebih 5.000 sampai 10.000 anak-anak pelajar SMA itu dipusatkan di kantor kami LPP RRI Makassar untuk memperkenalkan dan sosialisasi bagaimana pemilu itu. Nah ini pasca pemilu lagi kita berbicara apakah tolak ukur kedewasaan saat berdemokrasi itu sudah terwujud tidak di negara kita, di bangsa kita Sulawesi Selatan, begitu Pak Prof. Nah saya kepindah tadi Mbak Kanita mengkategorikan ada 3 peran pemuda begitu. Nah kalau Pak Prof sendiri melihat apakah peran-peran dari pemuda yang disebutkan oleh Kak Kanita tadi ini sudah mewakili secara adil dan merata sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah pemuda di Sulawesi Selatan ini sudah adil tidak mereka mewujudkan demokrasi itu? Silakan Pak Prof. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, saya mau basic dulu, sebentar saya jawab itu. Jadi ini adalah langkah tadi saya bicara dengan Pak Kepala LPP RRI, itu luar biasa. Ada sosialisasi pemilih cerdas, tapi itu sudah ada, ini tinggal dikembangkan, sekarang di mall. Nanti di desa-desa Pak bisa. Kita ada mendatangi itu. Makanya saya bilang tadi sama Pak Kepala LPP RRI, mestinya program ini dikonsep oleh pemerintah pusat yang kemudian terus-menerus digaungkan oleh segala kaki tangan dari pemerintah itu untuk kemudian memproklamirkan bagaimana sih pemilihan yang berkualitas. Kalau terkait dengan kepuasan, ketidakpuasan, pasti ini sisi politik. Ada yang puas, ada yang tidak. Saat ini saya tidak bisa mewakili mereka yang mengatakan bahwa apakah pasca pemilu ini kondusif, atau apakah pemilih hasil pilpres, pileg kemarin itu sudah ada di hati masing-masing. Kita di sini kata tadi pembawa acara ada 7.000 orang, 7.000 orang di atas sana. Yang di sini ada 40 yang makhluk terlihat.
Selebihnya itu makhluk tidak terlihat. Ya toh? Itu juga menyaksikan apa yang kita lakukan kemarin. Nah, oleh karena itu, pemilih yang berkualitas adalah pemilih di mana orang-orang itu mampu mempertanggungjawabkan secara idealisme apa yang dipilih. Beda sekali dengan suasana-suasana sebelum demokrasi terbuka seperti ini. Ketika dulu musyawarah mufakat, menurut saya jauh lebih punya kesempatan kita untuk menyimpulkan itu. Tudang Sipulung ada sebelumnya, Bulo Sibatang ada sebelumnya. Itu adalah wadah-wadah bagaimana kita merekatkan persatuan melalui cara-cara berdemokrasi. Tapi karena di depan kita hari ini kita ikut dengan proses-proses demokrasi yang modern, kita memilih. Kita kuantitas. Siapa yang paling banyak suaranya itu yang menang. Meskipun terserah dari mana ambil suara itu juga tidak penting. Oleh karena itu, apa boleh buat, hari ini kita dihadirkan seperti itu. Kalau tolak ukur dalam tingkat penerimaan pasca pemilu, hari ini, indikatornya gampang. Tidak ada demo-demo, tidak ada gejolak yang sangat signifikan, itu kita terima. Tapi itu penerimaan secara fisik. Secara batinnya belum tentu. Aslinya kepuasan ada pada batin, bukan pada yang terlihat. Bagaimana kualitas pemimpin kita hari ini? Bagaimana kualitas orang-orang yang harus dipilih hari ini? Bagaimana orang-orang itu harus diurut berdasarkan kapasitas dan kualitas yang tentu saja ada yang lokal, cara merankingnya juga tidak. Oleh karena itu, ya kalau dalam hal penerimaan gejala-gejala sosial, maka menurut saya pemilihan yang kemarin sudah berterima. Meskipun banyak PR yang mesti harus kita perbaiki, karena pendidikan semakin baik. Oke. Ya. Walaupun banyak PR ya, Pak Prof. Iya. Sebentar PR-nya dijawab lagi. Oke, kita break sejenak. Kita akan dengarkan dulu sajian musik berikut ini. Kita hibur dulu. Ini masih tetap calling down dulu, Pak Prof ya. Sebentar kita bahas lebih dalam lagi. Silakan.
ku semakin berat. Saat itu kau hadir, berdiri menanti di sini, berharap pintuku terbuka. Kau ajakku, kau telah bukakan mata agar ku mengerti, bukan matahari bila tak menyinari, bukan kuntum bunga bila tak mewangi, dan bukanlah cinta bila tidak sepenuh hati. Bukan matahari bila tak menyinari, bukan kutub bunga bila tak mewangi, dan bukanlah cinta bila tidak sepenuh hati. Bila tidak sepenuh hati. Oke, terima kasih masih bersama dengan kami di dialog mewujudkan kedewasaan berdemokrasi pasca pemilu bagi generasi muda. Anda bisa mengakses melalui RRI Digital dan juga Anda bisa monitor langsung ke audio streamingnya RRI Makassar. Kami lagi live sekarang ini. Baik untuk 7.000 penonton dan 40.000 penonton ya, yang sifatnya ya aktif dan pasif begitu ya Pak Prof ya. Oke, kita ke penanya on the floor sebelum saya menggali lagi bersama Pak Prof ini. Ada teman-teman di adik-adik mahasiswa di sini yang ingin bertanya langsung ke Pak Prof mungkin atau ke Kak Kanita selaku iya adik-adik mahasiswa ini. Ternyata adik mahasiswa ini. Kalau yang sebelah sini kayaknya kakak-kakak mahasiswa beberapa tahun yang lalu. Yang di tengah ini kayaknya. Adik-adik mahasiswa ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sebut namanya dan mic-nya tolong dibantu, namanya siapa? Enggak? Tes. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Muhaiminah Khairati Aziz dari Universitas Hasanuddin. Pertanyaan saya mungkin saya tujukan kepada kedua narasumber, yaitu bagaimana kami sebagai generasi muda yang kiranya masih baru dalam dunia politik bisa bijak dalam memilih pemimpin yang akan memimpin kami ke depannya. Sekian, terima kasih. Baik, jadi sebagai pemuda gitu, dia bertanya kepada dua narasumber kita, Pak Prof dan juga Kak Kanita, bagaimana caranya untuk bisa bijak dalam memilih pemimpin ke depannya pada pilkada mungkin. Ini sudah pengalaman ikut pemilu, adik? Sudah pengalaman ikut pemilu? Sudah nyoblos? Sudah, oh sudah, katanya dia sudah nyoblos. Sudah berapa kali nyoblos? 2 kali, artinya tahun 2019 sama tahun ini. Ya. Aduh, pertanyaannya terlalu dalam kayak. Baik, silakan langsung dijawab Pak Prof atau Kak Kanita dulu atau Pak Prof? Kak Kanita dulu, silakan Kak Kanita. Namanya siapa tadi? Saya lupa. Hai Rani. Oke, Rani. terima kasih. Rani. Sis. Oh, hai Rani. Sis Rani Ya. dari Universitas Hasanuddin. Saya sealma mater sama adek. Jadi begini, kalau kita sudah, pikiran kita sudah menimbulkan pertanyaan bahwa bagaimana saya bisa turut berpartisipasi dalam setiap momentum-momentum pesta demokrasi.
Itu adalah sebuah itikat yang menurut saya teman-teman atau adik-adik sudah memiliki kesadaran bahwa kita sebagai warga negara yang hidup dalam lingkup negara hukum yang menganut sistem demokrasi di mana proses pemilihan pemimpinnya itu melalui proses pemilu, maka sebagai warga negara wajib untuk mendaulatkan hak suaranya dalam kontestasi pemilu. Karena kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Kita sebagai rakyat, kita sebagai pemuda adalah tidak lagi menjadi, tadi saya sampaikan, tidak lagi menjadi objek demokrasi, tapi menjadi subjek demokrasi, sebagai pelaku demokrasi. Nah, hari ini melalui tangan-tangan pemerintah, kita bisa melihat bagaimana keberlangsungan demokrasi itu berlangsung secara sehat. Melalui tangan-tangan pemerintah, melalui institusi media seperti RRI dan lain sebagainya, itu menjadi sarana untuk menciptakan demokrasi yang benar-benar sesuai undang-undang dan harapan masyarakat Indonesia. Nah, tadinya kita apatis, kita apolitik, apa sih ini setiap kontestasi, tapi kita sudah memiliki semakin kesini semakin menumbuhkan kesadaran bahwa segala sesuatunya kita berbicara tentang aspek pendidikan, segala sesuatunya kita berbicara tentang tentang stabilitas perekonomian, tentang kemerataan ekonomi untuk masyarakat halayak banyak, itu tampuk kepemimpinan tertinggi, kebijakan tertinggi ada di pemerintah, ada di kepala negara. Nah, karena kita negara hukum, kita menganut sistem proses demokrasi melalui kontestasi pemilu, maka kita harus memberikan sumbangsi kedaulatan hak suara kita, karena sangat berharga. Nah, sekarang dari hasil rilis KPU ya, hasil rilis KPU RI, dari 204 juta data pemilih periode kali ini, pemilihan kali ini, sekitar 60% itu konfigurasi usia pemilihnya itu didominasi oleh generasi milenial kita dan generasi Z. Gen Z, itu sekitar 60%. Kalau dijumlahkan itu sekitar 113 juta pemilih muda yang harus turut peran berpartisipasi dalam pemilihan kepemimpinan Republik ini. Saya melihat Prof, sekarang sudah sangat luar biasa partisipasi dan animo teman-teman pemilih muda untuk ikut serta dalam kontestasi pemilih ini. Toh juga kita punya barometer sendiri melihat, karena negara sudah menyajikan banyak nih calon pemimpin. Ada calon pemimpin A, oh iya si rambut putih karena calon presiden ini, ya kita dengan standar, karena kita negara demokrasi, kita bebas memilih dengan nalar kritisnya mahasiswa, teman-teman pemuda, kan mereka lebih logik, lebih rasional dalam memilih pemimpin. Oh si rambut putih capresnya sangat egaliter gitu. Dia dari orang biasa saja bisa menjadi pemimpin. Ada lagi yang berbeda pandangan politik. Oh kalau saya melihat Mas Gibran, karena Mas Gibran menjadi representasi anak-anak muda, menjadi representasi pemuda di Indonesia. Dengan prestasinya bisa menularkan ke anak-anak bangsa sebagai wirausahawan muda yang mandiri di usia muda sekarang. Oh ada lagi Pak Anies Baswedan, calon presiden yang karena dari latar cendekiawannya seorang akademik gitu, jadi mewakili juga
multi perspektif pemikiran-pemikiran kita sebagai pemilih. Kita bebas dan merdeka memilih. Yang muaranya adalah setelah kita melangsungkan kontestasi pemilu ini, muaranya adalah kita menginginkan pemimpin negara yang baik. Kita mengharapkan pemimpin negara yang menganut semua golongan. Kita kan sudah punya standar pemikiran nih. Saya menginginkan sosok pemimpin seperti ini. Nah, dengan arus informasi yang sangat terbuka, kita walaupun disajikan dengan politik dengan black campaign salah satu kandidat, saya pikir kita tidak akan menerima mentah begitu aja. Karena kita lebih punya, adik-adik mahasiswa lebih punya nalar yang kritis. Gitu loh. Walaupun performa seorang calon pemimpin dipoles seapik mungkin, tapi faktanya sepertinya tidak seperti itu, gitu kan. Walaupun dia terlihat, karena integritas itu kan dari kita yang memotret, kita yang punya standar berpikir bahwa calon pemimpin ini memiliki integritas yang baik, memiliki kecerdasan yang baik dan menganut semua golongan, karena kita adalah negara dengan kebudayaan yang sangat pluralis seperti itu. Kalau ada calon pemimpin yang intoleran misalkan dan tidak mengayomi semua keyakinan, semua agama, ya pasti adik-adik juga punya penilaian sendiri seperti itu. Jadi dengan keterbukaan informasi, dengan percepatan platform digital yang sudah bisa kita akses sekarang, saya pikir anak-anak muda di sini punya perangai tersendiri melihat calon-calon pemimpin yang notabene betul-betul menjadi menjadi klasifikasi calon pemimpin yang ideal menurut anak-anak muda itu sendiri. Oke. Mungkin itu dari saya. Wah, oke, siap. Silakan Pak Prof. Ada kenalan Pak Prof. Akhirnya ada teman juga yang datang ini. Ya, baik para pendengar RRI dimanapun berada. Jadi pertanyaan tadi, Neng siapa tadi? Neng Ija. Ya. Bagus pertanyaannya. 2 hal pokok yang harus diketahui oleh pemilih pemula sebelum dia memilih. 1, tingkat kesadaran bernegara. Yang kedua, pengetahuan. Bukan ilmu ya, pengetahuan. Kalau tingkat kesadaran ada, maka kita tidak diikat oleh kedaerahan, kita tidak diikat oleh kepentingan, kita tidak diikat oleh hal-hal lain untuk memilih. Itu yang pertama, kesadaran. Kita hari ini hari pemilu, maka harus kita lakukan itu hari ini. Kita bebaskan diri kita dari segala lain. Yang kedua setelah itu baru pengetahuan. Seberapa banyak pengetahuan kita terhadap calon. Katakanlah ada calon yang kita tidak kenal, padahal selama ini kita adalah orang yang pandai mengamati situasi. Dulu itu ada orang disebut orang kampungan. Orang kampungan itu bukan karena dia tidak tinggal di kota, bukan. Orang kampungan itu orang yang tidak punya pengetahuan tentang apa yang terjadi. Itu kampungan. Oleh karena itu, kalau kita sebagai warga negara, kita harus sadar siapa pemimpin-pemimpin, di mana mereka beredar. Tidak ada pemimpin yang dari bawah laut, dari bawah tanah, kemudian tiba-tiba muncul, enggak boleh lah, hanya karena kesedaran. Harus kita lihat, ketika kita mengkaji seorang calon dari sisi pengetahuan kita, maka termasuk trik rekornya, dari mana dia berada, apa dasarnya dia. Kan banyak ini di dalam pilkada kemarin kan banyak anekdot yang beredar kemana-mana, karena ketidakpengetahuan yang tidak cukup. Kalau saya jadi bupati, maka saya akan membuat jembatan. Oh maaf Pak, jembatan di sini kurang sungai. Kita buat sungainya. Atau kalau saya jadi bupati, saya akan membuat pabrik tekstil. Maaf Pak, kurang es, mestinya tekstil kan? Kurang es. Saya juga bikin pabrik es. Ya kan? Itu yang seperti itulah bagi mereka yang mau mencalonkan jadi bupati, jadi wali kota, jadi legislatif, jadi presiden, kan kita yang tahu
bagaimana dia, dari mana dia. Kalau dia hanya mau cari duit untuk jadi pejabat, jangan dipilih. Itu baru pemilih cerdas namanya. Nah sekarang, begitu sekarang ada pemilih cerdas juga banyak. Saya kasih tahu fakta Pak Ketua, Pak Kepala. Saya sampaikan begini, kemarin itu ada orang warga negara yang mendapat banyak duit. Kan sekarang kan di mana-mana pakai duit kalau mau ini. Dikasih 200, ada partai A kasih 200, partai B kasih ini. Pokoknya dia ngakunya, enggak ada Pak, belum ada ngasih saya duit. Jadi begitu dikasih duit, deal. Saya. Ada 20. Kemudian nanti di bilik dia contreng semua itu 20-20-nya. Jadi begitu, mana kau pilih saya? Ini Pak, dia foto, dia punya hasil. Yeah. Jadi gak batal dia punya pilihan karena 20-nya mendapat duit. Inilah yang dimaksud dengan kesadaran politik. Kesadaran politik dan pengetahuan yang cukup untuk mendapatkan hasil pemilu yang berkualitas. Baik, masih dipegang Pak Prof, jangan kemana-mana, masih pegang mic lagi ya Pak Prof. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Prof, karena kita dibatasi waktu juga ini, mohon maaf. Ini terkait tentang kematangan dalam berpolitik Pak. Nah apa saja yang mampu, apa saja yang harus untuk bisa menopang kematangan, kecerdasan dalam berdemokrasi, khususnya untuk pilkada nanti 2024, karena kita berkaca dari pemilu yang lalu. Ada mungkin beberapa catatan yang menjadi tolak ukur dari Pak Prof sendiri mengamati dan melihat gitu. Silakan. Satu catatan saya adalah di tingkat kecil, ketika kita berada di wilayah kita akan memilih bupati kita, wali kota kita. Sambungkan hatimu dengan hati calon pemimpin, seperti apa dia memimpin selama ini. Kita kan individu-individu dulu sebelum secara massal. Kalau selama ini kami tidak pernah mendapatkan sesuatu yang terbaik dari sang pemimpin, hiraukan, tinggalkan itu. Kalau sudah ada timbang-timbang dan sebagainya, semua tidak lulus. Ada 5,1, 4,9, ambil 5,1 karena pilihan harus ada. Kita dihadapkan pada pilihan yang harus ada. Oleh karena itu pilihan kita harus ada timbang-timbangnya. Tidak boleh karena dia lebat kumisnya, ini tetangga saya, ini orang sabar. Itu untuk kematangan politik dan kecerdasan politik harus diolah dengan pikiran. Setelah melihat fakta yang ada. Gitu loh. Diolah dengan pikiran, Kak Kanita. Kak Kanita tadi sempat mengeluarkan data bahwa 60% ya berdasarkan pemilu itu didominasi oleh pemilih pemula generasi Z ya, generasi zaman now. Nah, tentunya keberhasilan dari pemilihan itu dilihat dari seberapa banyak suara dari generasi muda saat ini. Nah, harus ada kewaspadaan dan hati-hatian ini karena black campaign atau kampanye hitam itu bisa saja masuk ke generasi kita. Apa yang bisa menjadi barometer gitu untuk generasi muda kita agar mampu menggunakan hak suara mereka secara matang gitu dan secara dewasa tanpa adanya perbedaan dan perdebatan, Kak Kanita. Oke, lagi-lagi kita sudah memotret bahwa tingkat partisipasi dari pemilih muda sudah sangat signifikan. Karena sudah sangat signifikan, maka yang perlu kita tingkatkan lagi adalah bagaimana di tiap kontestasi pemilihan kepala daerah, pemilihan pemimpin itu teman-teman coba kembali lagi gitu loh, menyiapkan dirinya bahwa kita ini akan memilih pemimpin masa depan. Dan saya ingin menjadi aktor dari peran aktif dalam proses-proses keberhasilan ke depan. Gitu. Nah, mengambil sebagai posisi yang strategis dalam kontestasi ini. Nah, sekarang dalam skop Sulsel misalkan, kalau kita selalu bersandar pada kebesaran jiwa nasionalisme kita, sehingga model demokrasi apapun itu, kalau kita bersandar pada kebesaran jiwa nasionalisme kita, saya pikir tidak akan terjadi konflik-konflik atau perselisihan yang terlalu
yang terlalu besar. Gitu. Karena itu tadi, misalkan saya punya pandangan politik yang berbeda dengan sahabat saya. Ya karena kita muaranya adalah bagaimana menciptakan pemimpin masa depan yang baik untuk kemajuan negara kita, maka kita harus saling menghormati perbedaan. Kita harus saling menghargai pandangan politik. Gitu. Toh juga kita mengedukasi bahwa kita saling mengedukasi bahwa saya sebagai kaula muda yang punya pandangan politik dengan perspektif yang lainnya gitu. Kita punya, karena ini negara demokrasi, menganut paham demokrasi, ya kita pasti bakal punya standar tentang pemimpin yang ideal gitu. Pemimpin yang ideal itu standarnya pasti kita berbeda-beda gitu. Tapi kalau kita punya kebesaran jiwa nasionalisme yang kuat, kita bersandar bahwa kita menginginkan pemimpin yang bisa membawa arah bangsa ini lebih baik lagi. Tidak ada lagi gontok-gontokan. Karena kalau saya mengajak pemilih, teman-teman pemilih cerdas itu, ya cerdas memilih itu adalah misalkan kita ini disuguhin oleh media dengan dengan percepatan informasi. Kita disuguhi oleh media dengan politik hitam, dengan saling mendiskreditkan kandidat satu dengan kandidat lainnya. Saya pikir kalau teman-teman pemuda punya nalar kritis, pemikiran yang sehat, pasti kita melihat dari apa? Yang pertama adalah coba kita melihat si kandidat A ini riwayat kinerjanya sampai dia menjadi seorang calon pemimpin itu seperti apa. Jangan sampai dia adalah calon pemimpin yang pernah terskandal kasus korupsi misalkan, atau pernah mengalami penyimpangan-penyimpangan kasus hukum. Itu kan pasti teman-teman bisa men-tracking riwayat kinerjanya dan riwayat karirnya sehingga dia bisa menjadi calon kepala daerah misalkan. Teman-teman sudah punya informasi yang sangat terbuka, Mbak MC. Gitu. Nah, jadi kalau kita punya jiwa rasa nasionalisme yang tinggi untuk mewujudkan demokrasi yang sehat itu tadi, kita bersandar dengan bagaimana kita dengan segala perbedaannya adalah yang utama adalah satu, karena kita punya kepekaan sosial yang tinggi, kita sadar akan segala sesuatunya, kebijakan tertinggi ada di tangan kepala negara pemimpin kita, kemudian menjunjung tinggi toleransi yang baik antar perbedaan keyakinan kita. Jadi cobalah kita negara menyuguhkan proses demokrasi ini tapi tetap menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai nasionalisme yang kuat pada anak-anak bangsa kita sehingga tidak terjadi itu tadi saling mendiskreditkan atau perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Yang muaranya adalah kita ingin bangsa ini lebih maju, lebih baik dan lebih bermartabat. Oke, jelas. Statement terakhir, closing statement ini dari Kak Kanita sebelum saya ke Pak Prof. Untuk generasi muda kita setelah mengikuti pemilu yang lalu, apa yang harus mereka pegang untuk saat ini agar tidak mudah terkecoh dengan isu-isu yang ada di luar sana? Iya, tentu kalau saya mengajak anak-anak muda, anak-anak bangsa ini lebih lebih menghadirkan pemikirannya, hadir pada ruang-ruang publik secara inklusif lagi. Karena tidak ada lagi dikotomi ya, bahwa kita kita pemilih muda, kita kaula muda, tidak bisa berada di ruang publik tertentu, tidak ada lagi keterbatasan. Jadi kita lebih banyak melakukan akselerasi-akselerasi yang menurut saya harus menghargai perbedaan, lebih inklusif lagi. Dan kalau berbicara demokrasi sehat, yang pastinya adalah silahkan negara, silahkan pemerintah memberikan ruang yang besar untuk anak muda berada di depan. Oke, baik. Terima kasih Kak Kanita. Saya ke Pak Prof. Closing statement terakhir, Pak Prof. Untuk generasi muda kita agar mampu ikut serta dan aktif gitu, secara dewasa, secara matang gitu,
dalam demokrasi. Silakan Pak Prof. Ya, untuk para generasi muda yang paling pertama, tentukan etape Anda ke depan. Karena siapa Anda ke depan ditentukan hari ini. Kalau Anda hari ini berpikir jernih, berpikir bagus untuk sesuatu yang bagus ke depan, maka itu akan berkontribusi kepada Anda. Oleh karena itu tidak ada kata selain menata peranata politik, menata peranata demokrasi. Dan contoh RRI seperti ini saya pikir nanti Pak UNM bisa ikut. Saya selama ini memang agak tidak puas saya dengan seluruh pilkada, pilpres, pileg. Tapi saya ada terus saya. Karena saya tidak salahkan siapa-siapa. Tidak ada pendidikan politik basic yang bisa kita berikan kepada masyarakat supaya dia bisa memilih. Itu. Oleh karena itu nanti UNM bisa juga melalui KKN, melalui apa dan sebagainya. Kita sisipkan pendidikan politik. Karena kita ini dari musyawarah mufakat tiba-tiba meloncat ke demokrasi terbuka, itu yang belum berterima. Yang kedua tentu pemerintah juga, ini yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki tingkat ekonomi. Supaya orang tidak bisa dibeli. Idealisme jangan bisa dibeli. Oleh karena itu kata kuncinya adalah generasi muda yang baik adalah generasi yang memikirkan masa depannya. Untuk memikirkan masa depan, Anda harus bertindak secara... Ada Prof. Dr. Haji Kartajaya DMSN dan juga Nurkanita Maridani Kahfi. Perbedaan itu dilakukan bukan untuk menghancurkan, tetapi dengan semangat saling menguatkan. Untuk generasi muda, satukan tekad, buka pikiran kita untuk berpolitik, berdemokrasi secara matang dan dewasa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya kembalikan ke dua MC kami, ada Ihsan dan juga Enggi yang akan melanjutkan kebersamaan kita di pagelaran Pasca Pemilu 5 FM. Terima kasih juga untuk semua kerjasama dari tim yang bertugas pada pagi hingga siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi kita sudah mendengarkan dialog yang pastinya dengan tema kedewasaan berdemokrasi pasca pemilu bagi generasi muda. Ihsan. Betul sekali Enggi, dan kita berterima kasih untuk kedua narasumber kita dari Ketua KDP Sulawesi Selatan dan juga Rektor Universitas Negeri Makassar. Benar. Luar biasa. Oke. Dan untuk hari ini pastinya yang sudah hadir kita ucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan dialog untuk hari ini di pagelaran pasca pemilu 2024 juga sudah meramaikan pastinya. Oke, kalau begitu Ihsan ada yang dulu mau memberikan sertifikat ya? Benar. Piagam ini sertifikat dari Bapak Kepala RRI Makassar. Kenang-kenangan lah ya. Iya. Kenang-kenangan dari RRI Makassar buat Rektor Universitas Negeri Makassar dan juga Ketua KNPI Sulawesi Selatan. Betul, ada Kakak Nurkanita Maridani Kahfi. Yes. Dan yang lagi live di Pro 4 Makassar di 92,5 FM dan juga di channel YouTube kita di RRI Makassar. Pastinya jangan lupa untuk yang live juga di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar juga untuk hari ini. Yes. Luar biasa. Jadi ada dua ya, kita relay di Pro 4 dan juga Pro 2. Jadi untuk semua yang lagi mendengarkan mungkin lagi ada di jalan gitu, suara Ihsan dan suara Enggi gitu. Lagi di mana? Biasanya ada di studio aja gitu kan. Ini enggak ya. Enggak. Ini kita lagi ada di TSM. Oke, dan untuk seluruh pendengar, pemirsa di channel YouTube dan juga untuk seluruh pengunjung Trans Studio Mall Makassar karena untuk pagelaran pasca pemilu 2024 kita masih bakalan ada besok. Iya, karena jangan rame lupa, jadi lanjut part 2 Ihsan ya. Rame hari ini. Rame. Jadi harus lanjut part 2 gitu ya. Oke deh. Tapi pastinya dengan tema yang berbeda untuk besok Ihsan ya. Benar. Kalau misalnya kamu masih kepo gitu ya untuk mau tahu gimana keseluruhan dari pagelaran pasca pemilu 2024, langsung aja download yang namanya RRI Digital. Benar banget, langsung di App Store atau Play Store cari RRI Digital biar bisa dengerin Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 5 dari satu aplikasi aja. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Universitas Hasanuddin Makassar yang sudah hadir. Luar biasa. Kalau gitu waktunya saya Ihsan dan saya juga Enggi pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok dan di tempat yang sama ya. Penampilan terakhir dari Syukran and Friends.
Bersamamu kita akan taklukkan dunia, arungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani semua. Jangan takut untuk melangkah bersamaku. Semua dong. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus tanpa ragu. Ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu takkan sendu. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Bersamamu kita akan jelajahi semesta, bertualang dengan cerita kita. Bersamamu kita akan berbagi semua, segala baik dan